saya ngeliatnya ke arah mana nih? Yang mana yang saya lihat? Ini atau ini? Wah, Mbak Ayunya di sini tapi arahnya sini, berarti saya agak ke sini dikit. Jadi kita cuek-cuekan Iya, apa jadi cuek-cuekan begini? Nggak enak, padahal aku demennya begini, hadap-hadapan. Mestinya berhadapan. Oke. Iya, pendengar, ada prinsip itu bagi tenaga kesehatan harus profesional dalam tugas dan melayani dengan hati, di mana seluruh tenaga kesehatan ini menumbuhkan jiwa melayani dalam sanubari dan berikan pelayanan sepenuh hati, begitu ya. Jadi tenaga kesehatan harus bangga untuk melayani, memberikan yang terbaik dan melindungi masyarakat. Terkait dengan hal itu kita akan perbincangkan bersama narasumber cantik yang telah hadir di Studio Pro 1. Kita bersama Ibu Dr. Clarissa SPSN. Selamat pagi Bu Dok. Selamat pagi Mbak Ayu dan juga seluruh pendengar RRI. Iya, apa kabar untuk pagi hari ini? Sehat, semangat pagi. Semangat pagi, harus tetap sehat ya sebagai dokter ya. Semoga selalu sehat. Iya. Jangan sampai sakit. Iya. Oke. Betul sekali Mbak Ayu. Iya. Kita akan berbincang Bu Dok ini seputar topik dokter bermasalah, siapa bertindak, begitu ya. Aduh, serem sekali. Serem sekali nih kalau udah bahasa tindakan-tindakan ini. Biasanya dokter yang menindak pasien. Sekarang kalau dokternya bermasalah nih siapa yang nindak nih? Itu gitu dia kan. permasalahan yang utama. Di pagi hari ini kita akan mengobrol ya Mbak Ayu ya. Betul, berbincang. Jadi memang dokter ini harus berperan penting begitu ya dalam pemberian edukasi kepada masyarakat ya. Betul, betul Iya. sekali. Jangan sampai masyarakat itu punya kesan, punya pandangan, sudut pandang yang berbeda, itu hal yang wajar begitu ya Bu Dok. Iya. Tapi kita lihat dulu permasalahannya begitu kan. Betul sekali. Jadi kan Oke. ketika kita berkomunikasi itu seperti Mbak Ayu bilang, ada yang disampaikan dan ada yang mendapatkan informasi tersebut. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, apakah yang ingin disampaikan sampai atau tidak? Iya, betul. Nah, jangan sampai terjadi misalnya salah pengertian atau asumsi. Nah, makanya dokter kan punya kewajiban juga untuk membuat penjelasan Iya. yang sebaik-baiknya Betul. untuk masyarakat, keluarga maupun juga pasien. Gitu. Itulah salah satu dokter yang harus berkompeten ya Bu Dok ya. Iya, dari sisi keilmuan itu harus ada kompetensi itu. Kemudian nanti bagaimana cara kita berkomunikasi itu juga. Karena Gitu. profesi dokter itu bukan hanya sekedar sebagai agent of treatment ya Bu Dok Iya, ya. betul. Kita itu agent of treatment, agent of change, agent sosial juga. Jadi banyak hal tugasnya dan tanggung jawab sebagai seorang dokter. Iya, Iya. yang pastinya tidak hanya menyembuhkan penyakit ya kepada pasiennya ya. Iya. Karena sebetulnya penyakit itu kan kita bisa melihat dari sisi pertama, ada kalau di kedokteran itu kita ada namanya preventif, promotif. Jadi kalau bisa kan sebelum ada penyakit kita cegah terlebih dahulu. Nah, Dan betul. itu yang harus secara jelas kita sampaikan agar masyarakat itu jangan kasihan ya kalau udah terlanjur sakit gitu. Itu berat gitu, apalagi kalau sampai tarafnya sudah direhabilitatif, sudah ada misalnya kecacatan atau kekurangan. Nah, ini yang jangan sampai itu terjadi sebetulnya begitu. Oke, iya. Ya, kembali ke topik ini Bu Dok. Jika dokter bermasalah. Nah, bagaimana jika juga seorang dokter itu melanggar kode etik begitu ya, Bu Dok ya? Ini apa sanksi yang diberikan? Ya, ini pertanyaannya menarik sekali Mbak Ayu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari kata bermasalah dulu gitu ya, sebagai seorang dokter sebetulnya kita melihat ini dokter sebagai sebuah profesi gitu ya, atau juga sebagai seorang personal. Karena kalau misalnya sebagai seorang personal pun juga sebetulnya sebagai profesi, dokter itu pasti ada masalahnya kan, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan internal, dan ketika menjalankan profesinya pun juga bisa bermasalah. Jadi kita melihat masalah itu beraneka ragam. Nah, ketika dikatakan bahwa dokter bermasalah menjadi sebuah tanda tanya besar sebetulnya. Jadi ini masalahnya, jadi nanti siapa yang bertindak? Seringkali masyarakat kemudian merasa bingung kan. Saya merasa misalnya, atau saya berpikir saya merasa dirugikan, ya. Lalu atau enggak saya melihat bahwa ini dokter bermasalah nih sampai saya merasa dirugikan. Lalu saya harus bilang sama siapa? Saya harus mengadu pada siapa? Nah, dalam hal-hal seperti itu tentunya organisasi profesi yaitu IDI, kami bisa menerima berbagai macam masukan, Mbak Ayu ya. Begitu juga pemirsa. Nah, tetapi ketika kita berbicara siapa yang bertindak, kita akan melihat secara garis besar itu ada 3 saluran. Jadi saya membahasakannya secara
mudahnya ada 3 saluran. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Mbak Ayu, yaitu dari sisi etika kedokteran. Yang kedua dari sisi disiplin profesi kedokteran. Nah, yang ketiga ini bisa dari sisi hukum. Nah, hukum ini baik hukum pidana, hukum perdata, itu bisa. Nah, sekarang ketika ada sebuah masalah dan itu diadukan kepada ID misalnya, maka ID akan melakukan penelusuran. Masalah yang diadukan tersebut masuknya ke jalur mana nih ceritanya? Begitu? Apakah masuknya ke etika atau ke disiplin? Nah, di situ nanti ada majelisnya sendiri, Mbak Ayu. Ada yang namanya majelis kedokteran etik, gitu ya. Ada yang namanya majelis kehormatan disiplin kedokteran. Bagaimana dengan hukum? Nah, kalau kita berbicara dari sisi hukum, karena hukum itu kan mengikat seluruh warga negara, maka itu menjadi hak setiap orang untuk masuk ke jalur hukum, mengadu misalnya. Ya, nah kurang lebih gambarannya seperti itu, Bu Ayu. Oke. Jadi memang hal-hal itu tidak boleh terlepas ya. Betul. Dari yang harus melekat di dokternya itu sendiri ya. Harus memiliki keterampilan efektif maupun klinis begitu ya. Iya. Karena landasan ilmu kedokteran itu kan memang harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan berbagai masalah ya Bu Dok ya, seperti yang Bu Dokter sampaikan tadi. Betul. Oke. Sejauh ini bagaimana Bu Dok dalam penanganan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada para dokter begitu? Oke. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Bu Ayu, jadi tadi ya keterampilannya apa? Kita selalu bilangnya kultural, gitu ya. Jadi dari sisi badannya, dari fisiknya manusia, kemudian kejiwaannya, kemudian sosialnya, ya biopsikososiokultural. Kemudian nanti juga dari sisi kebiasaan, adat istiadat, norma. Itu adalah hal-hal yang diharapkan dari seorang dokter, dan itu yang akan menjadi kompetensi seorang dokter. Jadi kita tidak bisa melihat seorang manusia itu hanya sebagai penyakitnya yang ada di dalam tubuhnya. Kita harus melihat manusia itu sebagai sesuatu yang utuh. Nah, manusia sesuatu yang utuh itu kan ada jiwa, ada raga, kemudian manusia itu juga bagian dari sebuah society atau masyarakat gitu ya. Kemudian yang juga nanti berada di dalam sebuah adat istiadat tertentu dan lain sebagainya macamnya. Maka kita melihat manusia itu harus holistik, itu bahasanya kurang lebih seperti itu, Pak Ayu. Nah, itulah kompetensi yang diharapkan dari seorang dokter untuk bisa menangani pasiennya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan ketika ada masalah bagaimana nih penanganannya. Nah, jadi ketika ada masalah tentu keluarga atau pasien itu diharapkan untuk melaporkan, karena kalau tidak dilaporkan kan ada kemungkinan dokter itu atau dari organisasi profesi tidak mengetahui ada masalah tersebut. Loh, kok bisa begitu dokter? Iya, misalnya ketika ada suatu hal terjadi di dalam ruangan praktek. Lah, kami organisasi ID itu kan tidak ada di dalam ruangan praktek tersebut, sehingga membutuhkan pelaporan dari yang pasien atau keluarganya, seperti itu. Iya. Jadi apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada dokter? Ini contohnya jika ada pelanggaran disiplin begitu, Bu Dok. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjut dulu, Bu Ayu, kita perkenalkan dulu di samping saya. Iya. Ada kita ketua juga ID saat bersama. ini. Iya. Silakan, Bu Ketua Ayu. ID cabang Buleleng ya. Betul. Kita bersama Pak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars. Selamat pagi untuk Pak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars. Oke, selamat pagi, Mbak. Ayu. Nggih. Swastiastu Pak Dokter. Om Swastiastu, Mbak Ayu. Nggih. Maaf Ya. niki. Nggih, terima kasih sudah sempat meluangkan waktunya hadir ke Studio Pro 1. Nggih, sama-sama Mbak Ayu. Iya, kita berbincang seputar topik dokter bermasalah siapa bertindak begitu ya. Tadi juga sudah kita saling berbincang bersama Bu Dokter Clarissa SPFM seputar topiknya nih ke Pak Dokter, begitu ya. Itu diantaranya siapa sih yang bertanggung jawab jika ada dokter yang melakukan ataupun melakukan kesalahan gitu ya, yang bermasalah.
Jadi dilihat dulu dari sisi kasusnya seperti apa, lalu apakah ada sanksi yang diberikan jika seorang dokter itu melanggar kode etik begitu Pak Dokter. Oke, betul. Iya. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Clarissa. Jadi sebagai suatu organisasi, mungkin sedikit saya tambahkan Iya. bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng ini kan merupakan kepanjangan tangan dari pengurus pusat di pengurus besar IDI Indonesia. Nah, jadi kami sudah memiliki mekanisme baku seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Clarissa, sehingga apapun yang kami lakukan terkait dengan masalah ini tentu saja tidak akan boleh menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ya, yang pastinya dokter itu juga harus berperan ya Pak Dok ya dalam pemberian edukasi kepada masyarakat yang tidak terlepas dari harus memiliki keterampilan efektif maupun klinis ya Pak Dok. Pasti, karena sebagai seorang dokter kan yang mungkin selama ini masyarakat kenalnya itu kan dokter itu sebagai penyembuh penyakit, padahal yang lebih penting daripada itu dan termasuk sekarang juga sedang digencarkan oleh pemerintah bahwa seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya lebih ditekankan pada kegiatan untuk promosi kita istilahkan promotif dan edukatif sebagai memberikan pendidikan khususnya tentang sebenarnya bukan mengobati yang sakit, tapi yang lebih penting lagi adalah mencegah jangan sampai jatuh ke arah yang sakit. Oke. Karena memang kalau menurut Menkes itu tenaga kesehatan kan ini merupakan sebuah profesi yang privilege gitu ya, yang luar biasa tetapi privilege-nya ya, karena memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Pak Dok. Betul Mbak. Oke. Nah, apa sanksi begitu ya jika yang dijatuhkan kepada dokter jika melanggar disiplin dokter? Silakan yang menjawab. Oh, mungkin Bu gini. Dokter. Ini menjadi hal yang menarik nih Bu Ayu ya, mumpung ada Dokter Iwayan Parda di samping saya. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bu Ayu sendiri terkait dengan kira-kira selama ini bagaimana dengan keluhan ya. Jadi masalah dokter. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan tanggapan terlebih dahulu. Karena kan ini kita berbicara dari sisi organisasi. Ya, silakan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Jadi ya memang sekali lagi kita sebagai seorang dokter ya, profesi dokter, jadi apapun yang kita lakukan terlepas itu berkaitan dengan profesi atau tidak, memang tidak bisa lepas dari predikat kita sebagai seorang dokter. Nah, inilah yang dituntut memang kita sebagai seorang dokter, termasuk juga saya yakin di organisasi-organisasi kesehatan yang lainnya ataupun instansi-instansi yang lain, tentu saja kita tetap dituntut untuk mengutamakan masalah etika ya. Nah, khusus untuk dokter sendiri yang lebih spesifik lagi, ini kan kita kan sering berinteraksi dengan klien kita, baik itu pasien maupun dengan sejawat dan lain sebagainya. Nah, ini masalah etika ini penting, sehingga apabila terjadi hal-hal terkait dengan profesi kita, khususnya hubungan antara seorang dokter dengan pasien ataupun seorang dokter dengan rekan sejawatnya terkait dengan pelaksanaan profesi kedokteran, disinilah peran organisasi IDI khususnya di MKEK, terlebih dengan kita di Singaraja mendapatkan suatu, kalau boleh saya bilang pribadi, inilah keberuntungan kita punya Dr. Clarissa sebagai seorang spesialis forensik dan mediko legal. Mungkin agak sedikit saya tambahkan bahwa tahunnya ini Dr. Clarissa ini kan sebagai seorang dokter bedah, tapi bedah mayat ya. Tapi sebenarnya itu merupakan bagian yang sedikit dari apa yang sebenarnya diketahui secara profesional dan dilaksanakan sehari-hari oleh Dr. Clarissa. Jadi di sini kita bicara ada mediko legalnya juga. Ini penting sekali. Jadi apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut tentang profesi dokter maupun hal-hal pribadi yang melekat di dalamnya, kita sudah memiliki seorang narasumber di sini. Nah, jadi dari saya sendiri sebagai ketua IDI, tentu saja dalam organisasi kami sudah baku sekali apabila hal-hal terkait dengan masalah profesi itu akan ditelah. Tadi saya yakin sudah diterangkan secara panjang lebar oleh Dr. Clarissa. Sehingga nanti saya kembalikan lagi, kami di IDI ada yang namanya MKEK ya, di mana Dr. Clarissa menjadi salah satu bagian di dalamnya. Itu saya minta teman-teman yang memang sudah memiliki keahlian di dalamnya untuk menganalisa, kemudian memberikan rekomendasi kepada saya sebagai ketua IDI. Di sana saya akan rembuk, kemudian juga berkolaborasi juga dengan teman-teman di
ID wilayah Bali, termasuk juga di PBID, sehingga apapun yang kami rangkum, apapun yang kami akan edukasi sampaikan ke masyarakat, ataupun bahkan sampai ada penerapan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, itu sudah merupakan hasil kolaborasi. Nah, sehingga nanti diharapkan ini akan memberikan suatu penyelesaian secara tuntas, kemudian memberikan rasa keadilan dalam tanda kutip sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan organisasi. Jadi kita benar-benar tidak pernah terlepas dari, sekali lagi berulang kali saya tekankan, sesuai dengan apa yang menjadi tata ketentuan dalam organisasi. Demikian. Oke, ya karena kalau kita berbicara masalah yang namanya permasalahan, kalau sorotan terhadap dunia kedokteran di Indonesia itu kan memang selalu menarik dibicarakan begitu ya. Paling tidak ada dua masalah nih contohnya yang diperbincangkan, dugaan malpraktik dokter gitu ya. Yang kedua, indikasi main mata antara dokter dan perusahaan farmasi yang disinyalir menyebabkan tingginya harga obat ini. Ya, bagaimana komentar dari Bu Dokter atau Pak Dokter terkait dengan dua permasalahan tersebut? Ya, saya izin menjawab dulu ya, Pak Ketua ID kita nih. Jadi tadi ada dua masalah besar gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke dua masalah besar itu, Bu Ayu, tadi ya di awal kita sudah berbincang tentang ketika ada masalah, maka ini masalahnya apa dulu, kan seperti itu. Nah, tadi ya, apakah masalahnya di etika kedokteran, apakah itu di disiplin profesi dokter, ataukah nanti masuknya ke masalah hukum. Nah, kalau kita berbicara masalah etika kedokteran, maka itu ada rambu-rambunya, namanya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Itu ada 21 pasal, di mana ada 4 golongan besarnya, yaitu kewajiban terhadap pasien, kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, terus kemudian kewajiban terhadap teman sejawat, dan juga kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, itu dia diatur semua di sana. Jadi contohnya misalnya dokter harus memberikan terapi sesuai dengan evidence based medicine, misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi kita berbicara dari ranah disiplin kedokteran, itu peraturannya dari Konsil Kedokteran Indonesia, Perkonsil, itu ada 28 poin yang mengatur tentang bagaimana dokter menjalankan praktek kedokterannya maupun juga dokter gigi. Nah, dari 28 poin itu apabila dilanggar dari salah satunya misalnya gitu ya, maka dia akan masuk ke disiplin. Sedangkan kalau kita berbicara dari hukum pidana perdata, ya tentu jika ada yang merasa dirugikan, misalnya tadi apakah ada kehilangan nyawa, atau misalnya ada timbul kecacatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari sisi etika, maka berdasarkan Kodeki atau Kode Etik Kedokteran Indonesia itu kita punya patokan begitu. Nah, kita tidak bisa secara serta-merta seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Wayan Parne, karena kita adalah sebuah organisasi, maka kita tidak bisa juga bergerak dalam artian timpang sebelah, karena harus ada asas keadilan. Asas keadilannya di mana? Ya bagi dua belah pihak. Salah satunya ketika ada seorang dokter yang disinyalir dikatakan bermasalah, maka tidak bisa serta-merta bahwa langsung dihukum. Harus ada telusur terlebih dahulu, kan begitu ya. Nah, dari hasil telusur kita melihat ini kasusnya apa. Tadi ya, masuk ke ranah mana ini. Begitu. Nah, maka tadi kita memerlukan sebuah informasi yang valid dan sahih. Gitu. Maka harus ada yang namanya alur pelaporan. Nah, jika sudah diketahui, maka dilakukan penelaahan. Setelah kita melakukan penelaahan, baru kita bisa memetakan ini masalahnya di mana, masuknya ke ranah mana. Baru setelah itu ada yang namanya sidang. Ya. Nah, di dalam sidang-sidang itulah akan dibahas lebih dengan komprehensif lagi. Pada akhirnya apakah ini menjadi sebuah kesalahan atau bukan, menjadi hal yang tidak baik atau bukan. Nah, apabila memang sudah diputuskan dalam sebuah sidang ini ada sebuah kesalahan, maka tentu ada sanksi. Nah, sanksi itu pun juga ada ukurannya, ada aturannya. Tidak bisa serta-merta bahwa cabut saja STR-nya, cabut saja SIP-nya. Tidak bisa seperti itu, gitu. Karena kita juga harus melihat bahwa apabila ada kesalahan, ada pelanggaran ya,
Kalau di kami lebih banyaknya pelanggaran ya, karena kan dari poin-poin itu apa yang dilanggar kan. Nah, kalau ada pelanggaran pun kita akan menilai lagi ini pelanggarannya seperti apa. Apakah pelanggarannya ringan, sedang, berat, dan lain sebagainya. Nah, dari situ bakal akan ada sanksi. Sanksinya seperti apa gitu. Nah, kalau tadi ditanya tentang disiplin, ada sanksinya, ada gitu ya. Nah, itu juga tergantung lagi nanti. Sanksi itu diberikan sesuai dengan apa sih yang dilanggar gitu ya. Nah, karena pada dasarnya kan gini, etika kedokteran maupun disiplin profesi dokter itu kan dibuat, nomor satu tujuannya untuk menjaga keselamatan pasien. Ya, itu harus kami patuhi. Karena tanpa adanya etika, tanpa adanya disiplin kedokteran, maka yang terjadi adalah kita di hutan rimba. Nah, kenapa harus dibuat itu? Agar semuanya semua terukur tadi, sehingga di satu sisi juga kita tidak bisa menyalahkan dalam tanda kutip secara semena-mena terhadap sejawat maupun juga terhadap pasien atau keluarga. Begitu tadi yang disebutkan oleh Bu Ayu tentang komunikasi yang efektif. Nah, di dalam etika kita juga belajar bagaimana kita harus memberikan yang disebut sebagai informed consent. Nah, itu bagian dari komunikasi efektif, bagaimana kita bisa memberikan sebuah informasi yang baik kepada pasien ataupun keluarga. Kenapa itu harus diatur ya? Karena kan bagaimanapun juga sebagai sebuah profesi kita harus tetap diingatkan bahwa ini terukur. Jadi suatu saat ada sebuah permasalahan, dari sisi yang merasa dirugikan pun memahami bahwa sebenarnya ini arahnya kemana sih gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari Dr. Wayan Parna bisa menambahkan. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Clarissa. Jadi saya sedikit saja menambahkan, sudah di panjang lebar dijelaskan Dr. Clarissa. Jadi tepat sekali seperti yang disampaikan Dr. Clarissa, yang pada intinya sekali pada masyarakat, apapun itu hal-hal yang dirasakan ataupun dialami yang mungkin persepsi dari masyarakat itu adalah tidak berkenan atau tidak baik, mohon agar dipahami yang mana termasuk ranah apakah ini terkait dengan, sekali lagi, profesi dalam pemberian pelayanan oleh seorang dokter, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang sifatnya pribadi, tetapi karena masyarakat ya sekali lagi menganggap bahwa profesi dokter itu, yang sampai sekarang pun saya yakin itulah sebuah profesi yang benar-benar dihormati oleh masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya tentu saja tidak akan pernah terlepas dari akhirnya kami di organisasi juga ya dalam tanda kutip akan diminta untuk bersikap gitu. Nah, tadi udah jelas kalau Dr. Clarissa. Jadi sikap-sikap yang kami lakukan tentu saja kan paling pertama itu ya sudah kami harus mengklarifikasi dulu, memvalidasi benar tidak, kemudian ini apakah termasuk ranah yang bisa organisasi bertindak apa tidak. Kalau memang nanti ternyata ranahnya itu bukan kaitannya dengan organisasi, ya apapun nanti yang terjadi ya kembali lagi ini adalah persoalan pribadi. Cuman yang saya perlu juga sampaikan bahwa kepada segenap anggota ID cabang Buleleng khususnya, bahwa sekali lagi mohon juga, apalagi di era-era media sosial sekarang ini, tolong juga hati-hati bersikap. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa apapun yang kita lakukan, inilah keistimewaan, privileges yang kita dapatkan sebagai seorang dokter. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah lepas dari profesi kita sebagai seorang dokter. Jadi baik kita berbuat, orang-orang menyatakan, oh Anda kan seorang dokter, memang sudah kewajiban. Tapi begitu Anda melakukan hal-hal yang tidak pas, apalagi hal-hal buruk, ya ini akan menurut kok seorang dokter bisa seperti itu. Nah, inilah keistimewaan kita. Jadi tolong sekali lagi sesuai dengan apa yang telah kita dapatkan waktu perkuliahan, ditekankan oleh guru-guru kita, jagalah harkat, martabat, wibawa profesi kita sebagai seorang dokter. Karena apapun itu tanpa kepercayaan dari suatu masyarakat, kita tidak akan bisa melaksanakan profesi kita dengan optimal. Itu saja sih yang ingin saya tambah. Ya, yang pastinya untuk membuktikan apakah dokter tidak bekerja sesuai standar itu ada undang-undangnya ya Pak Dok ya? Ya, iya Bu Dokter ya. Oke, jadi yang pastinya sudah ada juga semacam majelis ya namanya. Apakah benar seperti itu? Iya, jadi kan gini, ketika kita melakukan praktek itu banyak sekali yang mengikat seorang dokter sebetulnya, Mbak Ayu ya. Banyak yang mengikat. Jadi mulai dari yang namanya ada clinical pathway-nya, kemudian nanti ada SOP ya, dan itu semua itu harus dipenuhi.
begitu kan? Dipenuhi dalam artian dari sisi administrasi sudah harus ada, kemudian dan bagaimana dijalankannya, kan seperti itu. Ada namanya juga standar pelayanan minimal ya. Nah, kalau kita berbicara dalam ranahnya tadi ya praktek kedokteran, maka masuknya ke MKDKI ya, pelanggaran 28 poin tersebut begitu ya. Jadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari sisi etika tadi Kodeki, nanti ada namanya MKEK, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia begitu. Ya, berarti masing-masing sudah ada majelisnya ya Bu Dok ya. Ya. Nampaknya sudah berdering di 24644, jadi kita sapa penelpon. Selamat pagi RRI. Halo. Namanya Pak Madi Ribet. Nggih, silakan Pak Madi Ribet. Ada 2 narasumber di studio. Swastiastu. Selain ditambah banyak ini. Oke. Inggih. Matur suksema Pak Madi Ribet. Sudah memberikan apa ya, semacam usianya menuju kepikunan gitu ya. Apakah bisa konsultasi juga dengan seorang dokter kalau kita menuju kepikunan begitu ya. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Nggih. Pagi. Swastiastu. Bu Made niki? Nggih, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Made. Ini semacam apa ya bisa dikatakan ya? Klinik konsultasi. Konsultasi. Ya. Karena ya, narasumbernya dokter. Selamat pagi.
Nggih, swastiastu Pak Swastiastu. Sutaya, silakan Bapak. Nggih. Nggih, silakan Pak Sutaya dilanjut. Menghilang, terputus, bisa disambung ulang Pak Sutaya apa yang ingin disampaikan bersama kedua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi RRI Pak Sudarsana, silakan Bapak. Nggih. Swastiastu. Ya, kurang mengenakan maksudnya bagaimana Pak Sudarsana? Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Ya, baik, terima kasih Pak Sudarsana. Jadi sebelum dijawab oleh kedua narasumber, ada penelpon lain kan yang ingin beratensi atau berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini berbincang seputar topik dokter bermasalah siapa bertindak, begitu ya. Jikalau tidak ada, silakan untuk langsung dijawab. Oh, berdering nampaknya. Selamat pagi. Nggih. Inggih Pak Putu. Nggih. Dokter mana katanya ditanya? Oke, kalau saya Dokter Wayan, saya sehari-hari sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kertahusada Singaraja. Oke, salam kenal Pak. Selamat pagi Om Swastiastu. Saya Dr. Clarissa. Saya berpraktek di RSUD Kabupaten Buleleng. Tetapi dalam kesempatan hari ini kami berdua, saya dan Dr. Wayan Pane, sebagai bagian dari organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia cabang Buleleng. Ya, terima kasih.
Langsung saja ke intinya Pak Putu nggih, singkat padat jelas nggih. Nggih. Iya, oke. Ya, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan hal itu? Apa harapan kepada kedua narasumber? Baik. Iya, terima kasih Pak Putu Mahardika atas penyampaiannya. Sudah ada sebenarnya 5 penelpon ya, tapi Pak Sutaya terputus ya, sayang sekali belum sempat menyampaikan apa yang ingin disampaikan begitu ya. Ada Pak Made Ribet, sudah bisa ditangkap apa yang jadi penyampaiannya, Ibu Made di Sambangan, Pak Sudarsana dan Pak Putu Mahardika. Silakan langsung ditanggapi dari Pak Dokter atau Ibu Dokter ya. Oke, silakan. Iya, Silakan, Ibu. sebetulnya kita berdua sama aja. Sama aja ya, nanti saling Iya. menanggapi ya. Iya, Oke. baik. Saya mohon izin terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kami dari organisasi sangat berterima kasih atas informasi-informasi yang sudah diberikan, pertanyaan-pertanyaan, sehingga ini menjadi sebuah kanal komunikasi antara kami di organisasi atau kami sebagai yang berprofesi sebagai seorang dokter dengan masyarakat. Justru ini adalah harapan kami ke depannya, apalagi dengan sekarang kita sudah lebih mudah berkomunikasi melalui media sosial. Mungkin hal-hal yang sifatnya keluhan, pertanyaan itu bisa disampaikan melalui media sosial kami, betul ya Pak Dokter ya? Melalui apa saja? Ada IG, Instagram, kemudian Facebook ada, kemudian ada link YouTube juga bisa. Betul. Untuk link-linknya itu Idi Buleleng. Ya, ini Ya, boleh. Idi Buleleng. Jadi apabila dari Bapak Ibu semeton-semeton semua ingin menanyakan sesuatu, ini untuk kedepannya, misalnya gini, waduh kalau saya ngepost itu nanti kena UU ITE, Ya, gitu ya Pak Dokter ya. betul. Silahkan japri, Ya, betul ya. betul. Japri melalui tadi Instagram atau melalui Facebook kan bisa tuh yang message-nya tersendiri ya, Tersendiri. khusus pribadi gitu Ya. kan, silahkan. Tentu ini akan menjadi sebuah masukan-masukan yang bagus. Kira-kira kami bisa membantu apa terhadap pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kegalauan-kegalauan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini menjadi hal yang cukup menyedihkan ketika kita mendengarkan beberapa hal masukan-masukan, keluhan-keluhan, tetapi ini justru menjadi hal yang menarik. Karena pertama, mungkin saya tidak bisa menjawab secara detail karena di dalam sebuah kasus itu pasti ada konteksnya, ada banyak hal yang terlibat. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga karena sebuah pengharapan dari keluarga ketika ada pertanyaan, ayo berikan kami masukan, berikan kami pertanyaan. Tadi mungkin saya memberikan sedikit, izin saya memberikan sedikit komentar ya. Makanya tadi bilang klinik konsultasi, nggak apa-apa, ini jadi sedikit obrolan ringan kita di pagi hari ini. Mungkin dari yang pertama, Bu Ayu, dari Bu Made ya, betul ya? Iya, Ya. Bu Made di Sambangan. Bu Made di Sambangan terkait dengan pertumbuhan tulang setelah operasi. Iya. Nah, dalam kapasitas saya maupun Pak Dokter saat ini, kita tidak bisa memberikan sebuah penilaian langsung bahwa ini salah atau benar, baik atau buruk, begitu. Nah, tetapi satu hal yang justru kami butuhkan informasi lebih lanjut pada saat itu, apakah sudah diberikan informasi secara lengkap atau tidak. Informasi itu apa? Ketika diambil tindakan, kemudian efek dari tindakan tersebut, ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai faktor di mana proses penyembuhan, gitu ya. Apakah perawatannya baik,
atau mungkin sudah diberikan belum informasi cara perawatan, asupan nutrisi yang diberikan oleh dokter. Jadi informasi seperti itu yang sudah diberikan atau belum, ada komplikasi atau tidak yang terjadi. Nah, ini perlu informasi itu semua sebelum kita bisa mengatakan bahwa ini kesalahan ada atau tidak, pelanggaran ada atau tidak. Begitu. Kapasitas kami saat ini hanya menjawab sampai di sana dulu, gitu. Nah, kemudian kasus yang kedua tadi, boleh minta tolong diulang, Bu Ayu? Dari Pak Sudarsana ya gitu. Iya. Pak Sudarsana yang Tentang operasi mata. operasi mata Pak Putu Mardito Oh, Pak, tadi. Pak Itu apakah Sudarsana. yang dimaksud sebagai malpraktek begitu? Pada kasus. Memberikan, kalau nggak salah penjelasannya tentang Kalau Pak Sud- edukasi. Oh, Edukasi. iya. Iya, itu perasaan tidak mengenakan Iya. yang ditangkap oleh Pak Sudarsana Baik. ketika menanyakan anaknya sakit, itu makanan apa saja yang menjadi Iya. pantangannya begitu ya. Betul. Jadi, jadi anaknya sakit, apa yang tidak boleh diberikan atau yang nggak boleh dimakan Dimakan, gitu, ya. terus dijawab seperti itu. Nah, sekali lagi kita kembali ke konteksnya dulu. Konteksnya apa maksudnya dalam arti ini? Jadi, apakah pada saat itu ada hubungan dokter pasien yang cukup lentur, begitu, sehingga yang disampaikan itu begitu sangat lugas, begitu. Iya. Nah, tentunya di sini memang hanya pasien dan keluarga yang memahami situasi tersebut. Nah, ini menjadi sebuah masukan yang bagus dari Pak Sudarsana berarti ya, bahwa ternyata di sini Pak Sudarsana selaku orang tua atau keluarga pasien itu merasa tidak nyaman dijawab seperti itu. Nah, dalam hal seperti ini di kemudian hari kami mohon untuk diinformasikan supaya kami bisa belajar juga bagaimana untuk cara menyampaikan sesuatu di dalam tahapan-tahapannya seperti itu. Karena kan kadang ada satu posisi yang jadi gini ya, ketika tadi ya, ada komunikasi, ada satu sisi yang mungkin sudah merasa sangat lentur gitu ya, merasa nyaman, tapi ternyata di sisi yang lain ada yang saya belum senyaman itu loh gitu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa satu sisi itu lebih sensi daripada yang lain, enggak. Itulah hubungan dokter pasien yang justru memang dokter itu diharapkan mampu untuk menerjemahkan hal-hal seperti itu. Jadi kami berterima kasih atas masukan dari Pak Sudarsana bahwa itu akan menjadi bagian dari pembelajaran bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan tadi ya lebih lentur dan dapat diterima seperti Ya, itu. tapi semestinya tidak boleh ada ketersinggungan begitu ya, jangan sampai ada begitu ya. Nah, semestinya begitu ya. masalah ketersinggungan kan tadi, jadi tidak masalah kalau ada yang merasa tersinggung, dalam artian nggak apa-apa merasa tersinggung, jangan jadi gini, kita tidak melihat bahwa kamu sensi loh karena kamu tersinggung, kita tidak melihat seperti itu. Itu maksud saya, tidak masalah itu seperti itu. Jadi bahwa iya kami paham bahwa itu bisa menimbulkan rasa tersinggung dan itu tidak nyaman. Iya. Nah, maka apa yang harus kami perbaiki? Nah, itu. Terus kemudian ketiga terkait dengan pertanyaan Pak Putu, Iya, betul Pak ya? Putu Mardito. Tadi terkait dengan pengobatan. Nah, ini menjadi sebuah kasus yang menarik juga karena itu tadi disebutkan di tahun sekitar 1989 Iya. ya, di tahun 89. Nah, mungkin saya di sini sedikit menambahkan sedikit. Kalau kita berbicara tadi ya kasus-kasus etika, saya bold dulu ya, utamakan dulu kasus etika. Itu kami memiliki jangka waktu pelaporan dari sebuah kasus itu terjadi, yaitu maksimal 2 tahun dari sejak kasus itu terjadi. Jadi misalnya ada sebuah kejadian A. Nah, kejadian A ini apabila mau dilaporkan ke dalam ranah etika, maksimal itu adalah 2 tahun dari sejak kejadian itu terjadi. Nah, kenapa? Karena kita harus melihat pengenaan jangka waktu itu tentu akan memberikan perbedaan cara pandang, fasilitas, dan lain sebagainya, termasuk bentuk komunikasi. Nah, sebenarnya pertanyaannya Pak Putu, keluhannya Pak Putu kami sudah pahami bahwa di sini bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien. Tetapi kalau secara spesifik kita berbicara dari kasusnya Pak Putu, terus terang tidak bisa dikomentari lebih lanjut. Karena pada waktu tahun 1989 itu tentu fasilitas akan berbeda. Kemudian SOP pasti berbeda. Kemudian tadi ya, bukan hanya SOP saja, tetapi juga clinical pathway-nya pasti berbeda. Kemudian ketersediaan alat dan obat-obatan itu berbeda. Nah, sehingga kalau misalnya kami melakukan penelaahan di saat ini tentu akan jauh lagi berbeda
Nah, kemudian tadi terkait dengan banyak orang yang keluar masuk, mata ditutup mata dibuka seperti itu. Nah itu dia, jadi di situ kami memang memerlukan dua buah sisi, karena memang di dalam pengobatan atau di dalam terapi dengan dokter mata itu banyak hal yang harus dilakukan. Memang harus diberikan obat tetes mata. Kadang-kadang obat tetes mata untuk membuka matanya supaya nanti bisa diperiksa lebih lanjut. Jadi hitam-hitamnya, mungkin saya pakai bahasa umum ya, hitam-hitamnya itu biar lebih hitam lagi, terbuka lebar. Jadi kalau kadang pasien merasa bahwa aduh silau sekali seperti itu, justru itu sebagai salah satu media bagaimana nanti dokter mata bisa melakukan pemeriksaan, kan begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita jelaskan kalau kita tidak mendapatkan data yang lebih detail. Nah tadi juga ada masukan bagus dari Pak Putu, ceritanya tadi terkait dengan yang terakhir tentang pengobatan atau tentang apa, Bu Ayu? Tentang pengobatan. Apakah dianggap sebagai malpraktik begitu? Oh oke. Nah terkait dengan apakah itu menjadi malpraktek. Jadi kalau kita berbicara malpraktek itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi gitu. Unsur-unsur yang harus dipenuhi, misalnya salah satunya adalah melakukan yang tidak seharusnya dilakukan, atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau termasuk juga menimbulkan kerugian apakah itu kecacatan atau bahkan itu kematian dan beberapa unsur lainnya. Nah tadi ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Putu tadi ya, terkait dengan ketika saya dilakukan tindakan kemudian tidak diberikan penghilang sakit sehingga ketika dikerik itu perih sekali ya, apakah itu malpraktek atau tidak. Nah ini sekali lagi harus kembali lagi pada masa itu, prosedurnya seperti apa, kemudian pengobatan yang tersedia itu bagaimana, itu yang harus ditelusur lebih lanjut, sehingga di dalam forum ini tidak bisa dikatakan bahwa benar itu malpraktek atau dikatakan bahwa Pak Putu terlalu kurang tahan sakit. Tidak juga. Jadi kita harus bersifat netral, imparsial dulu pada saat ini, karena memang datanya kita perlu lebih banyak. Mungkin komentar saya seperti itu. Dari Pak Dokter bisa ditambahkan? Dokter silakan Pak. Terima kasih Dr. Clarissa. Jadi sudah panjang lebar disampaikan. Jadi ada beberapa hal yang tadi dari beberapa pemirsa yang menyampaikan. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa sekali lagi sebagai suatu organisasi, IDI tentu saja sudah mempunyai prosedur baku. Sudah beberapa kali saya dan Dr. Clarissa singgung. Ini kita tidak bisa melaksanakan, apalagi terlebih mengeluarkan suatu statement bersama organisasi, apalagi nanti langsung memvonis bahwa apa yang dilaksanakan oleh anggota-anggota kita, para rekan dokter itu benar atau tidak, tanpa kita harus lakukan validasi dan klarifikasi dulu. Terlebih dari tadi penyampaian ini kan, kalau tidak salah yang saya tangkap bahwa kejadian-kejadian ini ada 2 yang terjadi di rumah sakit, kemudian 1 terjadi di tempat praktek. Nah ini mungkin saya perlu sampaikan kepada para pemirsa semua, karena kebetulan saya dan Dr. Clarissa juga berprofesi di rumah sakit juga, bahwa di era keterbukaan sekarang, terlebih yang namanya suatu rumah sakit itu harus mengikuti yang namanya ketentuan dan regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi itu berbicara mengenai adanya suatu keterbukaan pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien. Nah, di sini poinnya yang nanti perlu para pemirsa dan seluruh warga masyarakat, khususnya Bu Leleng, pahami bahwa setiap kali Anda akan mendapatkan suatu tindakan pelayanan medis oleh seorang dokter, di sana Anda harus yang namanya, apalagi dilaksanakan suatu tindakan, itu harus ada yang namanya persetujuan, informed consent istilah kerennya. Jadi di sana harus jelas sekali Anda sudah tahu kenapa akan dilaksanakan tindakan tersebut, kemudian kira-kira apa efek sampingnya, karena apapun tindakan kedokteran yang dilaksanakan itu tentu saja akan ada efek samping yang perlu diwaspadai. Nah, karena itu sudah diperjelas, sehingga nanti pada waktu apapun hal-hal yang terjadi akan bisa dikomunikasikan lebih lanjut kepada fasilitas kesehatan maupun di tempat praktek dokter yang bersangkutan. Dan juga yang perlu diingat adalah bahwa tidak sembarangan orang juga yang bisa mendapatkan akses informasi tersebut, karena di sini ada tadi Dr. Clarissa sudah singgung terkait dengan
undang-undang kerahasiaan informasi ya. Jadi di sana sudah tegas siapa yang boleh mendapatkan informasi tersebut dari si pasien sendiri atau keluarga yang disetujui. Jadi sudah bagus sekali prosedur itu. Nah, peran kami di organisasi adalah memang harus kita akui bahwa yang namanya kejadian, apalagi tadi ada kejadian tahun 89 ya. Saya sendiri sama Dr. Clarissa itu belum sekolah SD pun belum pada waktu itu. Dunia kedokteran, kemudian regulasi-regulasi yang memantau kami, memberikan panduan kepada kami itu setiap saat itu terus diperbaharui. Bahkan sekarang itu hampir tiap hari itu ada saja regulasi-regulasi baru. Terlebih perkembangan kejanggihan dunia kedokteran. Nah, sehingga di sana untuk pada masa yang sekarang itu sudah sangat-sangat dituntut sekali bahwa kita, tadi Dr. Clarissa di awal sekali sudah singgung bahwa mengutamakan keselamatan pasien. Jadi memang itu peran kami di organisasi adalah terus mengingatkan itu. Kami sendiri kan di organisasi ada juga bagian bidang yang bagaimana berusaha meningkatkan SDM dokter yang kami miliki lewat pelatihan, workshop itu tiap hari itu ada. Nah, dari sana itu akan membuat bagaimana seorang dokter itu akan lebih profesional lagi, lebih berkompeten lagi, yang ujung-ujungnya tentu saja bagaimana kita mengutamakan memberikan keselamatan pada pasien. Jangan sampai pengobatan yang kita berikan malah mencelakai pasien. Itu gitu. Oke, ya. Karena keterbatasan waktu ya. Tanpa terasa kita berbincang hampir mendekati pukul 10 begitu ya. Jadi sebagai closing statement, ini apa yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait topik dokter bermasalah siapa bertindak, karena tadi sudah panjang lebar disampaikan pemaparannya ya. Paling tidak edukasinya nyampe ke masyarakat. Oke, silakan. Mungkin dari Pak Dokter. Oke, berarti langsung saya yang closing statement boleh ya. Mohon izin. Jadi ketika dokter bermasalah, siapa yang bertindak? Maka ketika ada dokter yang disinyalir bermasalah, mohon berikan kami informasi terlebih dahulu agar kami dalam artian organisasi ya, organisasi agar kami bisa melakukan telusur. Namun bisa juga melakukan pelaporan itu ke atasan dari dokter tersebut, misalnya ke kepala rumah sakit atau saluran-saluran seperti humas dan lain sebagainya. Nah, dari masukan-masukan tersebut tentu kita akan mengharapkan adanya perbaikan, adanya pengertian agar semua masalah itu jelas. Karena pada akhirnya adalah keutamaannya pada pasien dan juga keluarga. Jadi kita pasti akan melakukan yang terbaik supaya pasien itu selamat dan keluarga memahami proses-proses tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwayan Parne Ariante Mars selaku Ketua ID Cabang Buleleng sudah hadir di studio Pro 1, dan juga Ibu Dr. Clarissa SFM ya. Terima kasih juga sudah hadir. Yang pastinya untuk pendengar yang telah berpartisipasi ada Pak Made Ribet, Ibu Made, Pak Sutaya, Pak Sudarsana maupun Pak Putu Mardipe yang sudah diberikan edukasinya oleh kedua narasumber terkait topik dokter bermasalah siapa bertindak. Yang pastinya pendengar bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran itu diperlukan adanya suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman, bahwa kode etik kedokteran Indonesia itu merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota ID dalam melaksanakan praktik kedokteran. Saya Isundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Nyata Singaraja Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Pas banget. Untuk dokter ganteng. Kalau nggak saya menangis sendiri. Terima kasih. Sudah yakin bisa. Ayo, makasih. Tanya guys, semua Pak. Terima kasih. Iya, minta kontak.